Ntar Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat-surat pendek yang hafal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukazzibu bid-dini fazalikallazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawainul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ad-duha bisa hafal? Salah Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yuntika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Al-a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu ghusan nahwa sanuqri'uka fala tansha illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yahsha wa yatajannabuhal asqal ladzi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Al-Ghasyiyah hafal? A'udzu Al-Ghasyiyah. billah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah la tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah fiha surun marfu'atu wa zawarikum masfufa wa aduh, wazarobiyu mabesusa afala ya'lamu idabu sirma fil kubur wa husyal ma fis sudur fa inna duh apa lupa lagi Pak. Pak. Ya. Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawainul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Silakan diambil Al-Quran, dibuka surat Ali Imran. Dibaca ayat pertama sampai ayat yang ke-8.
Bentar, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. Oke, sekarang coba dibuka di share screen ya, bahan ajar yang sudah dipersiapkan dari tiga, salah satu dipilih yang paling dikuasai untuk Anda jelaskan tentang bagaimana cara membuatnya, terus langkah-langkahnya dan seterusnya. Barulah nanti setelah itu nanti dicoba kalau mau jadi praktek ngajar bareng 10 menit ya. Silakan. Ya sebentar Pak. Hmm, Bentar Pak. ya. Bentar Pak, ini dari laptop satu lagi Pak. Hmm? Dari laptop satu lagi itunya filenya. Kebetulan laptop yang suka dipakai itu speakernya nggak nyala gitu Pak. Mau dikopikan dulu, nggak apa sebentar Pak. Ya, silakan.
Ini Pak, ntar Pak. Ya, silakan Anda jelaskan. Jadi baik Pak, modul ajar yang saya tampilkan pada sekarang ini adalah modul ajar dengan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning, yang mana metode pembelajaran ini diterapkan dalam pembelajaran aktif di mana siswa terlibat dalam penyelidikan masalah, terutama masalah nyata, dan bekerja sama untuk menentukan solusi. Dan pembelajaran ini langkah-langkah pembelajaran ini yang dijelaskan mencakup kegiatan analisis, kemudian evaluasi dan diskusi. Mungkin seperti itu, Pak. Terus langkah-langkahnya, langkah pembuatan ini. Langkah-langkah pembuatan modul ajar ini, yang pertama itu identitas, yang kedua capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi awal, selanjutnya itu profil pelajar Pancasila atau PPK, kemudian selanjutnya sarana, target, model, dan strategi pembelajaran, terus kemudian materi ajar, kompetensi inti, pemahaman bermakna, selanjutnya pertanyaan pematik, dan kegiatan pembelajaran, eh, inti, penutup, dan asesmen gitu Pak. Hmm, Oke, coba yang berikutnya dipraktekkan dalam pembelajaran dalam 10 menit. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah ya. Kalau kita sehat semua. Bagaimana kalian sudah siap mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini? Dan bagaimana sudah pada hadir semua? Oh iya, Alhamdulillah. Dari 32 siswa di kelas 5 ini semuanya Alhamdulillah hadir. Silakan sebelum kita memasuki pembelajaran ini, kita diawali dengan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Alhamdulillah kita telah berdoa. Kemudian perlu kalian ketahui pembelajaran pada hari ini masih tentang bab 6, yaitu hidup damai dalam kebersamaan, dengan subtema Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, yang mana capaian pembelajarannya siswa mampu memahami memahami hafalan Al-Quran, surat-surat pendek hafalan Al-Quran, dan memahami hadis tentang keberagaman. Adapun kalian harus perlu ketahui bahwa tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu yang pertama membaca, mengartikan, kemudian menganalisis pesan-pesan, mengemukakan pendapat terkait Al-Quran Surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah 256, dan menerapkan perilaku-perilaku yang berhubungan dengan surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Baik, Pak, Bapak mau nanya, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ya, betul. Itu masih dalam tema hidup damai dalam kebersamaan. Kemudian, Bapak mau nanya, bagaimana jika apakah kalian pernah melihat cara ibadah agama lain? Oh iya,
Pernah tentunya ya, mungkin kalau Kristen kalian pernah lihat ibadahnya di gereja dan agama-agama yang lain. Kemudian menurut kalian bagaimana sikap kita jika melihat cara ibadah agama lain yang tidak sama dengan cara ibadah kita? Tentunya kita harus saling menghargai dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Dan kemudian Bapak akan bertanya lagi, bagaimana jika ada yang mengajak kita untuk mengikuti cara ibadah lain? Ya, betul. Jadi sikap kita tetap menghormati perbedaan dan menjaga hubungan baik sambil tetap berpegang pada keyakinan kita sendiri. Baik, selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran pada kali ini. Kalian simak, kalian lihat dan dengarkan apa video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan pada kesempatan kali ini. Baik, setelah kalian melihat dan memahami dari video tersebut, kira-kira video tersebut menayangkan tentang apa? Oh iya, menayangkan tentang surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Kemudian Bapak mau bertanya, kira-kira isi pesan dari video tersebut apa? Iya, betul. Yang pertama, isi pesannya yaitu persamaan atau kalimatun sawa. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Dan yang ketiga, tidak memaksa keyakinan lain. Dan keempat, memegang teguh agama Allah. Itu ya. Jadi isi pesan dari video tersebut. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD pada kesempatan ini. Dan sudah Bapak bentuk ya di minggu kemarin kita dibagi menjadi 4 kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Silahkan kalian sekarang untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, berdiskusi, diskusikan dari materi yang barusan kalian lihat dari video pembelajaran. Kemudian nanti Bapak akan menilai kalian berdiskusi itu tentang keaktifan kalian berdiskusi, tentang isi diskusi, dan kemudian nanti kalian simpulkan dari isi mempresentasikan dari isi diskusi tersebut ya, sambil sambil berdiskusi silakan kalian kalau yang tidak ada yang tidak paham tanyakan kepada Bapak ya, jangan sampai kalian menghambat dari diskusi ini. Baik ya, diskusi ini kita laksanakan dalam waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, Bapak akan membimbing kalian ya di sini. Silakan sambil mengerjakan eh, apa? Mengerjakan materi diskusi ini. Sambil menilai kalian sejauh mana berdiskusi kali ini. Baik, sudah waktunya habis. Silakan, dari 4 kelompok ini siapa yang akan mempresentasikan dari hasil diskusinya? Oh iya, kelompok 4 silakan. Kelompok 4 silakan. Apa kira-kira eh, kira-kira isi diskusi kalian yang telah kalian lakukan sekarang? Silakan presentasikan. Iya, sudah. Baik. Iya. Terima kasih ya. Baik sekali itu presentasi dari kelompok 4 yang telah mempresentasikan, dan silakan untuk kelompok-kelompok yang lain untuk menanggapi presentasi dari kelompok 4. Kira-kira bagaimana bisa diterima presentasi dari kelompok itu, kelompok 4 itu? Oh iya, baik. Terima kasih. Jadi kita sudah berdiskusi dan perlu Bapak sampaikan kembali bahwa isi dari materi pembelajaran kali ini itu ada 4 ya. Satu, persamaan kalimatun sawa, artinya kita dimanapun berada di tengah-tengah keberagaman berbeda agama, maka kita harus saling toleransi dan harus saling menghormati. Yang kedua, tentunya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, isi dari materi ini adalah tidak memaksakan keyakinan orang lain, artinya Islam itu tidak memerintahkan kita untuk memaksakan agama lain mengikuti kita. Dan yang keempat, isi dari pesan
materi pembelajaran ini yaitu memegang teguh agama Allah. Jadi artinya sampai kapanpun juga kita harus tetap memegang teguh agama Allah yaitu agama Islam. Itu ya isi pesan dari pembelajaran pada kali ini. Kemudian kira-kira bagaimana materi atau pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan ya? Oh iya, menyenangkan. Baik, ya. Untuk tindak lanjut selanjutnya untuk minggu depan yang untuk yang minggu yang akan datang, pelajaran yang akan datang. Oh, belum. Sebelum menutup ini pembelajaran, Bapak akan mengasih dulu kalian post test tentunya untuk mengukur sejauh mana kalian memahami pembelajaran ini. Ya, proses ini kita lakukan selama waktunya 5 menit ya. Mulai dari sekarang. Baik, sudah ya. Proses itu dilaksanakan. Baik untuk selanjutnya Bapak menyampaikan kepada kalian untuk minggu depan kalian silahkan hafalkan kembali di rumah surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256 supaya kalian bisa memahami dan bisa bisa kalian mencontoh dan menerapkan perilaku sehari-hari dari kedua ayat tersebut. Itu mungkin ya pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan jangan lupa kita tetap semangat. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Hirobbil alamin. Dari Bapak dicukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Sama-sama. Ni, berkaitan dengan teori-teori tentang pembelajaran. Eh, Mungkin selama Lokakarya kan dapat teori-teori tentang eh, praktek-praktek tentang berbagai metode pembelajaran dan sebagainya gitu ya. Ketika Anda bikin modul ajar ini, menentukan metode, menentukan strategi dan sebagainya itu biasanya berdasarkan pertimbangan apa? Eh, yang pertama, pertimbangan dari peserta didik itu sendiri, Pak, gitu ya, dari peserta didik. Kemudian pertimbangan dari eh, apa materi bahan ajar gitu, Pak, materi bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa. Itu mungkin, Terus Pak. apa lagi? Apa pertimbangan yang lain apa lagi? Eh, bahan ajar. Kemudian pertimbangan eh, apa namanya itu sosial, Pak, sosial lingkungan sekolah itu gitu. Ya, ya. Kalau apa yang Anda ketahui tentang profesionalisme guru yang profesional itu yang seperti apa? Guru yang berkompetensi di bidangnya, kemudian guru yang mempunyai kualifikasi guru mempunyai kualifikasi tentang pendidikan, Pak, itu. Kemudian eh, karakteristik guru tersebut dapat diterima oleh siswa, ya. Kemudian dapat mudah untuk berbaur dengan siswa. Itu mungkin, Pak. Apalagi Eh, mem- jangan eh, lupa. tentunya memiliki kemampuan tentang metode, metode pembelajaran, cara mengajar kepada siswa sehingga guru profesional mampu menyampaikan pembelajaran dengan modul ajar yang disiapkan gitu, Pak. Iya, itu kan guru itu ada 4 kompetensi ya.
Ada Ya, kompetensi apa saja itu empat kompetensi guru. satu kompetensi sosial, kedua Hmm. kompetensi pedagogik, Hmm. ketiga kompetensi kepribadian, keempat kompetensi eh, profesional, Pak. Penjelasannya apa itu masing-masing? Kalau kalau kompetensi pedagogik itu kompetensi pengetahuan, Pak. Itu. Jadi guru itu harus apa? Harus mampu apa? mam- mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif sehingga materi yang disampaikan oleh guru itu bisa diserap oleh siswa. Artinya mungkin kalau gurunya tidak bisa menyampaikan, maka mungkin pembelajaran tidak akan berhasil gitu, Pak. Hmm. Oke. Oke, yang berikutnya berkaitan dengan eh, pengalaman Anda sebagai seorang guru, bagaimana ketika menghadapi pernah nggak Anda mengalami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan anak bermasalah, kemudian sudah diselesaikan oleh guru, wali kelas. Nah, itu biasanya peran guru agama itu di mana dalam persoalan menyelesaikan persoalan-persoalan siswa itu? Pernah Pak terjadi permasalahan yaitu ada salah satu siswa yang mana dia itu suka membuli Pak. Kalau istilahnya kalau sekarang ini suka membuli kepada teman yang lainnya sehingga teman-teman yang lain merasa tidak nyaman lah itu untuk dibully. Nah, tindakan yang saya lakukan Pak, yang pertama tentunya saya selaku guru pendidikan agama Islam memberikan pemahaman kepada anak tersebut bagaimana bagaimana eh, apa namanya tuh eh, yang terjadi jika kita membeli orang lain. Itu yang pertama memberikan pemahaman, yang kedua secara secara ini kita memanggil orang tuanya Pak gitu untuk dikasih pemahaman juga kan, karena masalah masalah pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah saja gitu. Kita harus berkolaborasi dengan orang tua gitu Pak. Itu yang pernah saya lakukan Pak. Terus, kerjasamanya dengan orang tua dalam bentuk seperti apa? Nah, kerjasama dengan orang tua dengan bentuk ternyata begini Pak, setelah setelah diteliti anak tersebut memang bukan jarang lah, hampir tidak pernah masuk sekolah diniyah gitu Pak, ngaji gitu gak pernah, susah lah gitu. Nah, yang saya tekankan kepada orang tuanya, silakan bagaimana caranya agar anak tersebut bisa untuk ikut menimba ilmu atau ngaji di madrasah atau ngaji di, ya yang madrasah kan siang, kalau malamnya di ngaji biasa di pesantren gitu. Kebetulan anak tersebut berdekatan dengan pesantren Pak gitu. Itu. Dan kami juga berkolaborasi dengan pihak pendidikan non formal juga yang ada di lingkungan sekolah, ya untuk sedikitnya berceritalah bagaimana kita untuk menumbuhkan rasa, terutama menguatkan akhlak-akhlak siswa lah gitu Pak. Itu. Oke, nanti setelah Saudara Roni misalnya lulus PPG kemudian menjadi guru yang profesional, apa langkah-langkah perbaikan yang dilakukan Saudara Roni Martin ini di tempat sekolah sampean mengabdi? Baik Pak, mungkin bukan mungkin ya, pastinya setelah saya mengikuti PBK ini tentunya banyak strategi pembelajaran, banyak ilmu yang didapat yang memang jujur saja Pak saya rasakan bahwa selama ini mungkin saya pribadi mengajar itu cuman hanya melihat modul ajar saja, tidak memperhatikan lingkungannya bagaimana, terus kemudian kurang memahami juga lah dengan modul ajarnya.
Kemudian setelah saya mengikuti PPG ini, ya tentunya banyak ilmu yang saya terima untuk menginovasi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai ke siswa gitu, Pak. Ya, termasuk juga kira-kira ini supaya bagaimana pemasaran yang Anda lakukan, misalnya kan ketika materi-materi awal itu kan ada visi misi sekolah dan sebagainya ya, yang Anda susun gitu ya. Ya. Nah, kira-kira apa langkah-langkah strategis apa yang Saudara Roni gunakan untuk meningkatkan peminat untuk masuk di sekolah yang Anda bekerja di situ? Oh, baik. Untuk menarik mungkin tindakan saya yang akan eh, lakukan untuk supaya bisa apa namanya yang barusan menarik siswa untuk bisa masuk ke sekolah saya. Yang pertama mungkin itu jelas Pak ya, visi misinya sekolah gitu kan harus sampai ke masyarakat. Kemudian yang kedua tentunya kita sampaikan kepada mereka juga bahwa warga di sekolah kami itu adalah betul-betul guru yang sudah profesional, yang sudah ber apa namanya berkualifikasi pendidikan, termasuk di sekolah kami itu alhamdulillah Pak, banyak kejuaraan-kejuaraan perlombaan yang kami capai. Mungkin itu daya tarik untuk terutama dalam urusan agama Pak, terutama di pentas PAI gitu Pak. Itu yang menjadi daya tarik untuk masyarakat bisa memasukkan sekolah ke sekolah kami. Dan alhamdulillah Pak, itu dari saya 2023 bisa bisa membawa anak didik saya, peserta didik saya masuk jadi juara dua kaligrafi tingkat kabupaten, kemudian juara ketiga lomba adan tingkat kabupaten. Itu mungkin daya tarik yang bisa saya sampaikan ke masyarakat sehingga tertarik untuk memasukkan sekolah ke kami gitu, Pak. Oke, nah sekarang ini kan kaitannya dengan eh, kurikulum Merdeka ya, itu kan baru saja dilaksanakan. Tapi kira-kira kalau misalnya ada pergantian menteri, kira-kira ada nggak pergantian kurikulum itu menurut Saudara Roni itu? Mungkin Pak kalau lihat dari isu-isu yang beredar mungkin Pak ya, untuk langsung mengganti kurikulum itu mungkin tidak Pak, tetapi mungkin seiring waktu kurikulum tersebut mungkin bukan digantilah, disempurnakan, disesuaikan dengan keadaan sekarang. Karena kan kalau lihat dari media sosial itu ya banyak guru-guru yang memang bukan merasa terbebani lah mungkin dengan kurikulum Merdeka itu Pak, seperti itu mungkin Pak. Tuh. Oke, yang berikutnya berkaitan dengan program PPG ini ya, eh, apa saran Anda, saran Roni ini untuk perbaikan pelaksanaan PPG ini misalnya? Mungkin untuk sarannya Pak, untuk saya gitu ya, PPG ini lebih baik dilaksanakan offline Pak, tatap muka gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dalam durasi waktunya lah mungkin dipercepat gitu Pak. Tapi ya seperti itu Pak, mungkin masukan dari saya Pak. Oke, yang berikutnya silakan Saudara Roni menulis dua kalimat syahadat dilanjutkan dengan menulis surat Al-Fatihah. Nanti kalau sudah selesai ditunjukkan ke saya, kemudian nanti bisa difoto kemudian dikirim. Silakan. Dua kalimat syahadat dulu. Ya baik Pak, bentar Pak. Saya menyiapkan dulu ininya, tulisannya.
Ya ini Pak.
Sudah? Sudah Pak? Oke, nanti segera difoto ya, nanti dikirim ke saya. Saya kira sudah cukup untuk malam ini. Oh iya Pak. Silakan Mas Roni Martin segera keluar supaya nomor berikutnya masuk. Siapa ini nomor berikutnya? Ini Pak di foto dijaprikan gitu Pak. Hmm? Di WA dijaprikan ke Bapak gitu ininya. Iya, Ya, dikirim ke saya. ya makasih Pak. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.